Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Rahmardika dari kelas 10 TJKD 1. Di sini saya akan membawakan PPT tentang mawaris. Mawaris. Secara etimologis, kata mawaris berasal dari al-miras yang artinya berpindahnya sesuatu milik seseorang ke orang lainnya atau dari suatu kaum ke kaum lainnya. Sementara, bila dilihat dari segi istilah, al-miras adalah proses perpindahan kepemilikan hak orang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hak di sini dapat berupa apa saja, mulai dari harta, tanah, perhiasan, dan lain sebagainya. Mempelajari ilmu mawaris hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya, ketika sudah ada orang yang menekuni dan memahaminya, maka gugurlah kewajiban bagi pihak lainnya. Hikmah mawaris sendiri antara lain adalah menciptakan kedamaian di tengah keluarga yang sedang berduka. Sebab, tak jarang sebuah ikatan harus terputus hanya karena perebutan harta warisan yang dianggap tidak adil atau kurang sesuai harapan. Rukun mawaris. 3 pihak yang wajib terlibat di dalam pelaksanaan rukun mawaris adalah sebagai berikut. 1. Pewaris. Pewaris atau biasa juga disebut al-muwaris adalah pemilik harta warisan yang telah meninggal. 2. Ahli waris. Ahli waris atau yang juga dikenal dengan istilah al-waris adalah pihak penerima harta. Biasanya mereka masih memiliki hubungan darah atau pernikahan dengan pewaris. Salah satu syarat untuk menjadi pihak ini masih dalam keadaan hidup ketika al-muwaris meninggal dunia. 3. Tirkah. Rukun ketiga mawaris adalah tirkah, yaitu harta yang ditinggalkan al-muwaris pada al-waris, di mana sebelum proses pewarisan dilakukan, sudah dikurangi dengan biaya-biaya seperti pengurusan jenazah, pelaksanaan wasiat, dan juga utang piutang dari pewaris. Sebab memperoleh warisan. Adapun hal-hal yang menyebabkan seseorang akhirnya menerima warisan, antara lain sebagai berikut. 1. Adanya hubungan kekerabatan atau nasab. Kekerabatan artinya hubungan nasab antara pewaris dan ahli waris, di mana hal tersebut disebabkan oleh adanya ikatan darah atau keturunan. 2. Adanya hubungan pernikahan. Hubungan pernikahan juga menjadi penyebab seseorang berhak menerima warisan. Ketiga, karena wala. Wala juga merupakan salah satu penyebab seseorang menerima warisan. Hal ini dapat terjadi ketika ada orang yang memerdekakan budak dan di kemudian hari budak tersebut menjadi kaya. Maka orang yang memerdekakannya berhak mendapatkan warisan dari budak tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mawaris. Pada masa sekarang ini, mawaris adalah ilmu langka yang tidak banyak ditekuni atau dipelajari oleh orang-orang. Padahal, keberadaan dari pengetahuan ini masih sangat dibutuhkan. Tujuan mempelajari ilmu mawaris adalah untuk menghindari timbulnya perpecahan di dalam keluarga hanya karena berebut harta peninggalan. Penjelasan lebih lanjut mengenai ketentuan mawaris dalam Islam antara lain sebagai berikut. 1. Pembagian warisan dalam Islam harus dilakukan secara adil. 2. Pembagian warisan dalam Islam mengangkat derajat dari kaum perempuan. 3. Mawaris mengatur siapa saja yang berhak memperoleh warisan atau menjadi ahli waris. 4. Mawaris juga mengatur siapa saja yang tidak berhak mengambil warisan berdasarkan sebab-sebab tertentu. 5. Mawaris juga menyebutkan golongan mana saja yang berhak menjadi ahli waris secara rinci. Pembagian harta menggunakan hukum mawaris tentu saja berbeda dengan penggunaan adat atau perdata. Bagi umat Islam, membagikan warisan berdasarkan syariat merupakan bukti ketaatan terhadap perintah agama. Dalam Islam, pembagian harta warisan memiliki klasifikasi dan prinsip tertentu, sehingga jika tidak sesuai dengan ilmunya, maka biasa saja pembagiannya tidak tepat. Hal-hal yang harus dilakukan sebelum harta warisan dibagikan. Beberapa hal yang harus ditunaikan terlebih dahulu oleh ahli waris sebelum harta warisan dibagikan adalah 1. Kalau harta yang ditinggalkan sudah saatnya dikeluarkan zakatnya, maka zakat harta tersebut harus dibayarkan terlebih dahulu. 2.
yaitu biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan jenazah, mulai dari membeli kain kafan, upah menggali kuburan, dan lain sebagainya. 3. Jika mayat memiliki hutang, maka hutangnya harus dibayar terlebih dahulu dengan harta warisan yang ia tinggalkan. 4. Jika mayat meninggalkan wasiat agar sebagian harta peninggalannya diberikan kepada orang lain, maka wasiat ini pun harus dilaksanakan. Apabila keempat hak tersebut, zakat, biaya, penguburan, hutang mayat, dan wasiat mayat sudah diselesaikan, maka harta warisan selebihnya baru dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Hukum mempelajari ilmu mawaris. Para ulama berpendapat bahwa mempelajari dan mengajarkan ilmu mawaris adalah fardu kifayah. Artinya, jika telah ada sebagian kalangan yang mempelajari ilmu tersebut, maka kewajiban yang lain telah gugur. Akan tetapi, jika dalam satu daerah atau wilayah tak ada seseorang pun yang mau mendalami ilmu warisan, maka semua orang penduduk wilayah tersebut menanggung dosa. Tujuan ilmu mawaris. Tujuan ilmu mawaris dapat dirangkum dalam beberapa poin di bawah ini. 1. Memberikan pembelajaran bagi kaum muslimin agar bertanggung jawab dalam melaksanakan syariat Islam dan terkait dengan pembagian harta waris. 2. Menyodorkan solusi terbaik terhadap berbagai permasalahan seputar pembagian harta waris yang sesuai dengan aturan Allah Ta'ala. 3. Menyelamatkan harta benda si mayit hingga tidak diambil orang-orang zalim yang tidak berhak. Sumber hukum ilmu mawaris. Sumber hukum ilmu mawaris adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Berikut beberapa teks Al-Quran yang menjelaskan tentang ketentuan pembagian harta waris. Firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw ghasar nasibam mafruḍo, yang artinya bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya. Dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Quran Surat An-Nisa ayat 7. Hadis Rasulullah SAW, Al-Hikul Faro'idho bi ahliha fama bakiya fahuwa li awla rujulin zakar. Artinya, berikanlah harta warisan kepada orang yang berhak menerimanya, sedangkan sisanya untuk kerabat laki-laki yang terdekat. Kedudukan ilmu mawaris. Ilmu mawaris mempunyai kedudukan yang sangat agung dalam Islam. Ia menjadi solusi efektif berbagai permasalahan umat terkait pembagian harta waris. Kalau ilmu mawaris diterapkan secara baik, maka urusan hak Adam akan terselesaikan secara baik. Semua ahli waris akan mendapatkan haknya secara proporsional. Mereka tak akan dizalimi ataupun menzalimi, karena semuanya sudah disandarkan pada aturan Allah Ta'ala. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.